Bayangkan kamu berdiri di tengah hiruk-pikuk stasiun Shinjuku, Tokyo, stasiun tersibuk di dunia. Ratusan ribu orang melintas setiap menit, langkah mereka cepat, terarah, nyaris tanpa suara. Tak ada dorongan, tak ada teriakan, bahkan tak ada ekspresi jengkel. Semua bergerak seolah dunia ini diatur oleh satu ritme yang sempurna, teratur, efisien, tenang. Inilah Jepang, negara kecil di timur Asia yang seakan hidup di masa depan, namun masih berpegang teguh pada nilai-nilai masa lalu. Negara yang terkenal dengan robot dan bunga sakura, samurai dan teknologi, namun di balik semua itu tersembunyi filosofi hidup yang membentuk masyarakatnya selama berabad-abad. Di Jepang, waktu bukan sekadar angka yang berputar di jam tangan. Ia adalah simbol dari rasa hormat. Kereta-kereta Jepang dikenal paling tepat waktu di dunia, dengan tingkat keterlambatan rata-rata kurang dari 1 menit per tahun. Ketika sebuah kereta terlambat 30 detik saja, operator akan meminta maaf secara resmi. Dan ketika sebuah kereta berangkat 20 detik lebih awal, perusahaan bahkan mengeluarkan surat permintaan maaf tertulis kepada publik. Mengapa? Karena bagi mereka, menepati waktu berarti menepati kepercayaan. Dan kehilangan kepercayaan berarti mencederai kehormatan. Sekarang, perhatikan jalanan kota-kota Jepang. Nyaris tak ada tempat sampah di trotoar, tapi tidak ada satupun sampah berserakan. Taman-taman rapi, sungai jernih, udara bersih. Rahasianya sederhana, mereka tidak menunggu orang lain untuk membersihkan. Setiap warga merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap ruang publik. Anak-anak sekolah diajarkan sejak kecil untuk membersihkan kelas, lorong, dan toilet mereka sendiri. Tidak ada petugas kebersihan sekolah. Bagi mereka, kebersihan adalah bagian dari pendidikan moral. Mereka tumbuh dengan satu prinsip sederhana. Jika kamu membuat kotor, kau yang harus membersihkan. Sebuah pelajaran kecil yang menghasilkan peradaban besar. Lalu kita bicara soal dunia kerja, salah satu sisi Jepang yang paling dikagumi sekaligus paling mengkhawatirkan. Etos kerja mereka terkenal ekstrim. Bagi banyak orang Jepang, pekerjaan bukan hanya soal mencari penghasilan, tapi tentang pengabdian kepada perusahaan, keluarga dan negara. Namun di balik semangat itu, ada bayangan kelam, karoshi, kematian akibat kelelahan kerja. Banyak yang bekerja dari pagi hingga larut malam, meninggalkan keluarga dan waktu pribadi demi tanggung jawab. Namun, perubahan mulai datang. Generasi muda mulai menantang pola lama itu. Mereka mencari keseimbangan antara karier dan kebahagiaan. Pemerintah memperkenalkan Premium Friday, sebuah kebijakan yang memungkinkan pekerja pulang lebih awal di hari Jumat terakhir setiap bulan. Perlahan tapi pasti, Jepang mulai memahami bahwa produktivitas sejati lahir dari keseimbangan, bukan pengorbanan. Kalau kamu pernah berkunjung ke Jepang, kamu akan merasakan satu hal, keheningan yang penuh makna. Di kereta, orang-orang berbicara pelan. Di jalan, jarang ada yang makan sambil berjalan. Bahkan saat batuk, mereka menutup mulut dan menundukkan kepala. Semuanya dilakukan bukan karena aturan, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa setiap tindakan kecil bisa memengaruhi kenyamanan orang lain. Gestur membungkuk yang sering kita lihat bukan sekadar formalitas. Satu kali membungkuk bisa berarti ucapan terima kasih, permintaan maaf, atau penghormatan. Semuanya bergantung pada sudut dan durasinya. Dalam dunia yang serba cepat ini, Jepang mengingatkan kita bahwa rasa hormat adalah bahasa universal. Kesadaran bahwa setiap hal indah akan berlalu. Dari situlah lahir budaya mereka dalam menikmati hal-hal kecil, seperti melihat bunga sakura yang hanya mekar 2 minggu dalam setahun. Bagi mereka, keindahan justru berharga karena ia fana. Maka setiap kelopak sakura yang jatuh bukan simbol kesedihan, melainkan pengingat bahwa waktu harus dihargai, karena ia tak akan datang 2 kali. Modernitas dan tradisi, 2 dunia yang hidup bersama. Jepang adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan berjalan berdampingan. Kamu bisa melihat robot humanoid menyapa pelanggan di kafe futuristik, sementara di sudut jalan lain, seorang biksu memukul lonceng kuil berusia 800 tahun. Di satu sisi, vending machine menjual minuman, bunga, hingga telur segar. Di sisi lain, nenek-nenek masih berbelanja di pasar tradisional dengan senyum hangat. Mereka hidup dalam dunia yang canggih, tapi tidak kehilangan sentuhan manusia. Inilah keseimbangan yang sulit dicapai negara manapun, maju tanpa kehilangan akar. Jepang bukan hanya negara yang unik, ia adalah refleksi dari bagaimana sebuah bangsa bisa tumbuh tanpa meninggalkan jati dirinya.
Di sana, disiplin bukanlah tekanan, tapi kebiasaan. Kebersihan bukan kewajiban, tapi kebanggaan. Dan sopan santun bukan sekadar tata krama, tapi bagian dari jiwa mereka. Jepang mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari teknologi, tetapi dari cara manusia menghormati sesamanya. Bahwa harmoni bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keseimbangan antara tanggung jawab, kesadaran, dan kemanusiaan. Negeri matahari terbit ini bukan hanya tentang cahaya yang muncul setiap pagi, tapi tentang bagaimana manusia menjaga cahayanya agar tidak pernah padam.